Selamat pagi bagi Amang Inang, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-323 2021. Sebelum kita mulai karya dan aktivitas kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian tertulis. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta suatu kepadanya menurut kehendaknya. And this is the confidence that we have before Him, that whenever we ask anything according to His will, He hears us. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini ialah Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan doa kita sebenarnya perkara yang mudah sekali dan sederhana. Syaratnya menurut penulis Yohanes adalah jikalau kita menurut kehendaknya. Gampang bukan? Jadi kalau kita berdoa, kita menurut kehendaknya, maka doa kita dikabulkan. Tetapi sering kita dipengaruhi oleh pemikiran Yudaisme. Dalam pemikiran Yudaisme kuno mengatakan begini, bahwa doa yang didengar Tuhan itu ialah doa orang-orang besar, doa orang-orang terkenal, semisal Musa, Abraham, Yakub, Ishak. Doa orang-orang biasa seperti kita, apalagi kita orang berdosa, tidak dikabulkan Tuhan, tidak didengar Tuhan. Ini pemikiran Yudaisme kuno, bahwa hanya orang-orang kudus, hanya orang-orang besar, hanya orang-orang pemuka agama, imam-imam, itulah yang didengar Tuhan. Tetapi pengajaran yang kita terima dari penulis Yohanes hari ini, Tuhan tidak mengabulkan karena orang-orang terkenal berdoa, karena orang-orang besar berdoa, karena orang-orang yang sudah melanglang buana berdoa, atau pemimpin-pemimpin gereja berdoa dia didengar Tuhan. Tidak. Syaratnya sederhana, apa? Jika kita menurut kehendaknya. Saya ulangi, jika kita menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sudah menuruti kehendak Tuhan, sikap kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, maka saat kita berdoa, Tuhan kabulkan. Maka hidup kita ini harus selaras dengan Tuhan. Kehidupan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Itu yang penting. Doa adalah percakapan antara seorang anak dengan bapa. Jadi kalau kita mendengar anak-anak kita bercerita terhadap keluhannya, terhadap kehidupannya, pasti kita akan menaruh hati, menaruh perhatian, menaruh pujian, dan kita mendengarkannya. Kita saat berdoa, kita sedang ngobrol, sedang berbicara dengan Tuhan. Karena itu adalah kehormatan tertinggi seorang Kristen. Saat kita bertemu dengan Tuhan, berbicara, ngobrol, menyampaikan isi keluhan, pergumulan kita. Tetapi dalam gereja saat ini ada berbagai macam kebingungan soal doa. Orang sering mengatakan, saya Pak Pendeta sudah berdoa, tapi tidak ada yang terjadi. Apakah sebenarnya doa itu? Timbul pertanyaan kita dan persoalan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan sering tidak mengabulkan doa kita? Tentu ada beberapa alasan yang membuat doa kita tidak dikabulkan, tidak didengar oleh Tuhan. Pertama, karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Pertama, karena kita tidak mengenal Tuhan
dengan baik dan benar. Doa yang dikenal Tuhan, doa yang didengar Tuhan ialah jika Tuhan mengenal kita. Kalau hanya kita yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita, Tuhan pasti sulit mengabulkan doa kita. Intinya Tuhan mengenal kita. Bagaimana cara kita supaya dikenal Tuhan? Maka turuti kehendaknya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan harus bahwa orang yang datang kepada Allah itu harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia menunjuk kepada Allah yang kudus dan paling bijaksana, bukan dewa buatan manusia. Tuhan dalam Alkitab mendengar doa orang-orang percaya yang datang kepadanya dan yang berjalan dalam ketaatan kepadanya. Hal itu juga disaksikan oleh pemazmur. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doaku. Jikalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah tidak ada dan tidak akan didengar Tuhan doaku. Mazmur 66 ayat 18. Jadi yang pertama, mengapa doa kita sering tidak terasa, tidak terjawab? Karena kita tidak dikenal Tuhan. Jadi buatlah dirimu dikenal Tuhan. Melalui apa? Kerjakan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Karena kita murtad. Murtad berarti dulu kita sering memuji Tuhan, dulu kita sering mempercayai Tuhan, dulu kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi karena ada persoalan, karena ada kegagalan, karena ada sakit penyakit, kita undur daripadanya. Kita murtad daripadanya. Tentu Tuhan tidak mengabulkan doa-doa orang yang murtad daripadanya. Nanti baca 1 Yohanes 3 bagaimana Tuhan tidak akan mendengar orang-orang yang murtad kepadanya. Tuhan berkata kepada umatnya yang berdosa, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi manusia dengan Tuhan terpisah karena apa? Karena segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Jadi menyembunyikan diri terhadap kita karena apa? Kejahatan yang kita lakukan, kita tidak seturut dengan kehendaknya, sehingga ia tidak mendengar doa kita. Karena apa? Karena dosa kita. Karena apa? Karena kita murtad daripadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Yang ketiga, karena kita tidak mendekati Tuhan sebagai anak-anak Allah. Karena kita tidak mendekati Tuhan sebagai anak-anak Allah. Tuhan akan mendengar doa kita jika kita datang kepadanya sebagai anak-anak Allah. Sama seperti tadi, ketika anak jasmani kita datang kepada kita, dia baik, bertutur kata sopan, berkata kepada kita, meminta sesuatu, maka orang tua yang baik adalah orang yang mendengar dan mengabulkan permohonan anaknya. Demikianlah Tuhan. Jika kita mendekati Tuhan dengan hati sebagai anak, kita mempercayai Tuhan adalah Bapa kita. Ya Bapa, dengar kabulkanlah doaku. Kita rendah hati, penuh dengan syukur, dan kita ini menuruti kehendaknya, mendekati Allah dengan anggapan bahwa kita adalah ini anak Allah, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Ini yang menarik dari teks ini. Lalu yang keempat, bagaimana, mengapa doa-doa kita tidak dikenal atau tidak didengar oleh Tuhan? Yang keempat, karena doa kita tidak menurut kehendak Tuhan. Karena apa? Karena doa kita tidak menurut kehendak Tuhan. Jadi agar doa kita didengar Tuhan, maka turutilah kehendak Tuhan. Jadikanlah kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi ketika kita berdoa, jangan kehendakku yang kita paksa kepada Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang kita paksa dalam diri kita. Jadi kalau kita berdoa, berarti kita hendak memaksa diri kita menuruti kehendak Tuhan, bukan menuruti kehendak diri kita. Bukan Tuhan yang kita paksa menuruti kehendak kita, tetapi kita harus tunduk kepada Tuhan. Maka doa kita sebenarnya ialah, Bapa Sorgawi, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Inilah doa yang membuat terkabul.
Karena itu berdoalah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut kehendak kita. Berdoalah, memaksa diri kita menuruti kehendak Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena hari ini kami telah mendengar firman-Mu, menjadi bekal rohani kami menapaki hari kami hari ini. Jika kami berdoa, maka kami akan mendapatkan jawaban, karena kami berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan mengabulkan doa kami jikalau kami menuruti kehendak Tuhan. Karena itu ajar kami mengerti memahami firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Horas, horas, horas. Jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan.